Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala murid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para santri sekalian, terkhusus untuk kelas 8 SMP Intan Ilmu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini hari Jumat 3 Muharram 1442 Hijriah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran IPS terpadu kelas 8 SMP Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan. Semoga di jam terakhir ini antum masih semangat untuk belajar, terutama khususnya untuk pelajaran IPS terpadu. Baik, sudah ada peserta 23 orang, sisa 10 orang lagi ya. Nanti peraturannya ke depan untuk sudah jelas ya, sudah jelas ya video. Jadi nanti peraturannya untuk ke depan lewat 15 menit ya. Lewat 15 menit dari jamnya dimulai ya. Diperbolehkan masuk namun tidak dijadikan absen ya. Dianggap absen dia ya. Walaupun masuk ke kelas tapi dianggap absen ya. Nanti kalau sering absen terus ya, satu pelajaran itu sering absen ya, dia mempengaruhi ke nilai akhlak ya. Kemungkinan akan berpengaruh juga ke nilai rapotnya nanti ya. Ana minta nanti kalaunya sudah tahu jadwalnya agar mempersiapkan 10 menit sebelum kehadirannya, standby di muka handphone masing-masing ya. Standby di muka handphone masing-masing. Jangan seperti ini ya. Kemarin di kelas 7 hampir separuh yang yang belum hadir. Padahal sudah setengah jam berjalannya pelajaran. Nah, untuk kelas 8 nih sudah hampir 15 menit, baru 24 orang. Nanti minggu depan bila lewat dari 15 menit, ya, misal setengah 10 masuk, sudah lewat 15 menit, dia diperbolehkan masuk, namun dianggap absen, ya, ya. Kalau sering absen, sering terlambat absen, ya, dia akan mempengaruhi kehadiran itu mempengaruhi ke nilai rapot, ya, Jelas ya? Kecuali mungkin ada uzur ya, yang memperbolehkan sebelumnya dia izin. Tadi kayak Rido tadi dia izin katanya mau menyolatkan jenazah keluarganya. Nah, tadi Rido izin mau menyolatkan jenazah keluarganya. Seperti itu ya. Kalau misalkan ada uzur yang lain, Ustadz Ana kelupaan, nah itu bukan uzur namanya ya. Atau Ustadz Ana tertidur Ustadz, nah itu lain uzur namanya ya. Itu lalai namanya ya. Sudah tahu ada pelajaran hari ini harus standby ya, standby di muka handphone sebelum jam pelajaran dimulai ya. Ini baru 28 ya. Baik ya, kita masuk saja ya untuk pelajaran hari ini. Ya, kemarin kita sudah membahas ada beberapa negara ASEAN ya. Ada beberapa negara ASEAN yang sudah kita bahas. Sebelumnya kita membahas tentang Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Kemudian minggu tadi kita membahas tentang Singapura, Thailand, dan Brunei. Hari ini kita membahas tentang Vietnam dan Laos. Ya, Vietnam dan Laos. Ya, ini slide share-nya ya. Vietnam dan Laos. Ya. Kemarin pada pembahasan yang pertama ya tentang Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Kalau Indonesia antum tahu aja ya semuanya. Kalau Malaysia kemarin perekonomiannya lebih didominasi di bidang pertanian dan pertambangan ya. Malaysia itu pertanian dan pertambangan. Pertambangan Malaysia itu timahnya terbesar nomor 1 di dunia timah. Kemudian Filipina dijuluki sebagai negara Home of the Green Revolution ya. Jadi di Filipina itu ada sebuah rumah untuk
balai uji coba tanaman padi ya, agar padinya itu tahan dari angin, topan dan sebagainya ya. Kemudian Singapura itu negara maju, satu-satunya negara maju di Asia Tenggara ya. Satu-satunya negara yang masuk sebagai New Industrial Countries ya. Jadi satu-satunya negara ASEAN yang diakui oleh negara-negara maju di Eropa ya. Jadi Singapura itu selain terkenal dengan negara maju, terkenal di segala bidang, termasuk kedokteran ya. Kemudian Thailand sampai saat ini masih sebagai negara agraris ya. Thailand masih sebagai negara agraris dengan di bidang pertanian berupa padi ya, padi. Kalau kita sering mendengar impor beras Thailand ya, impor beras Thailand katanya. Kemudian Brunei perekonomiannya lebih didominasi di bidang pertambangan ya. Sering lihat kan bagaimana kehidupan sultan di sana ya. Negaranya memang sangat kecil tapi negaranya sangat-sangat makmur ya. Perekonomiannya didominasi oleh pertambangan, terutama minyak bumi dan gas. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pulau Kalimantan ya merupakan pulau yang subur, kemudian banyak terdapat gas dan minyak bumi. Contohnya seperti kota Provinsi Kalimantan Timur, daerah Tarakan, di mana kotanya sangat-sangat memiliki penghasilan ekonomi yang lumayan ya. Ya, di kota Gani ya. Ya Gani. Ya kan? Baik, hari ini kita akan membahas tentang Vietnam dan Laos ya. Vietnam dan Laos. Nah, lari-lari tadi anak. Takutnya anak yang telat, ternyata antum yang telat. Baik ya. Negara ketujuh yang akan kita bahas hari ini adalah Vietnam. Nah, Vietnam. Jadi Vietnam ini adalah sebuah negara republik sosialis. Rehan Akbar nyalakan kameranya. Ini yang belum nyalakan kamera. Ana minta nyalakan kamera. Aflah, Papi Iqbar. Siapa nih? Muhammad siapa nih? Siapa tuh ya? Oh, Najib nyalakan kamera Najib. Antum ini ya. Ya, selama di rumah ini antum nih kenapa seperti ini? Najib. Ini anak telepon ayah antum nih. Ya. Anak teleponin nanti ayah antum. Nah, antum nih lalai, sekarang ya lalai. Baik ya. Vietnam ini sebagai negara republik sosialis. Republik sosialis dalam artian bahwa Vietnam menganut paham komunis ya. Nah, nanti kita jelaskan bagaimana awal berdirinya negara komunis Vietnam ini ya. Vietnam ibu kotanya Hanoi ya, bentuk negaranya republik ya. Republik, sistem pemerintahnya republik sosialis. Kalau Indonesia republik demokrasi ya, demokrasi, tapi kalau Vietnam ini republik sosialis. Kepala negaranya presiden, kemudian yang memerintah adalah perdana menteri ya. Jadi kepala negara, presiden sebagai pemimpin negara, cuman yang memerintah dalam negara adalah perdana menteri. Bahasa resminya Vietnam, lagu kebangsaannya Dien Quan Cha ya. Hari kemerdekaannya 2 September 1945 ya. Jadi lebih duluan Indonesia ya dibandingkan Vietnam. Mata uangnya dong, luas wilayahnya relatif kecil, sekitar 300.000 km, jumlah penduduknya 96 juta jiwa ya, estimasi bulan Juli 2017.
Oke, sudah dicatat? 5 menit lagi ya. Udah? Dani sudah? Rehan Akbar sudah? Sudah Zaidan? Udah. Khalid sudah Khalid? Oh, ada Ridho. Sudah Ridho tadi? Sudah? Tadi? Belum? Gak ikut? Fabian mana Fabian? Wow, ada. Masya Allah. Baru bangun tidur ya Fabian? Oh, siap. Fadel sudah Fadel? Sudah ditulis? Sudah. Belum. Royan. Najib mana Najib? Najib. Najib. Najib sama Afla ini mana? Najib, Afla, Oka dinyalakan kameranya. Ya. Dinyalakan kameranya Najib, Afla, Oka. Mahathir mana Mahathir? Oh, ada Mahathir. Wah. Haikal ada, Haikal ada. Oke, sudah? Sudah? Uzaimi, kenapa baru datang? Uzaimi, bosku, kenapa baru datang? Sudah hampir pukul 10. Masya Allah, baru datang ya pesawatnya ya? Sibuk sekarang Uzaimi, Masya Allah. Ya. Habis BAB start ya. Bawa HP-nya, bawa di WC, bawa. Uzaimi sekarang sangat-sangat sibuk, Masya Allah. Ya. Bawa laptopnya, bawa. Bawa laptopnya. Ya. Baik ya. Sudah ya? Sudah? Nah, ini letak geografis Vietnam, ya, Vietnam. Jadi sebagaimana yang kemarin dari hasil gambaran peta kemarin bahwa Vietnam itu terletak di sebelahnya negara Thailand, ya. Jadi bagian utara berbatasan langsung dengan Laos dan Kamboja. Ini bagian utara Laos dan Kamboja. Kemudian bagian selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Ini Laut Cina Selatan ya. Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan ini yang sekarang ini sedang terjadi konflik ya, di mana Cina yang kita ketahui sebagai negara
negara yang menebarkan pengaruh yang sangat kuat ya. Saat ini sedang melakukan konflik ya. Bukan konflik perang ya, cuman menganggap bahwa teritorial Laut Cina Selatan itu merupakan wilayahnya ya. Hal ini tentu saja mengancam keberadaan negara-negara ASEAN ya. Karena Cina kita ketahui sekarang ini sebagai negara militer yang sangat kuat nomor 1 di Asia. Laut Cina Selatan, kemudian bagian timur Teluk Tonkin dan Laut Cina Selatan. Ini timur, ini Teluk Tonkin, ya. Di sini letak Teluk Tonkin, kemudian Laut Cina Selatan. Kemudian bagian barat berbatasan langsung dengan negara Cina, ya. Cina ini seperti Vietnam. Di bagian barat Vietnam berbatasan langsung dengan Cina. Sudah? Sudah? Syed, sudah Syed? Nanti insya Allah mendadak nanti ya kita ada kuis nanti ya, mungkin di tengah-tengah jam pelajaran ya. Jadi siap-siap nanti ya, ada kuis, ya. Kuis. Ya oke sudah ya. Nah ini profil singkat negara Vietnam ya, profil singkat negara Vietnam ya. Jadi Vietnam ini adalah negara dengan masa penjajahan yang sangat-sangat lama ya. Jadi Vietnam ini merupakan masa penjajahan sangat lama ya, bahkan lebih lama dari Indonesia. Kalau Indonesia dijajah Belanda 3,5 abad, 1 abad itu 100 tahun. Jadi 3,5 abad itu 350 tahun dijajah Belanda. Itu 7 turunan itu masih dijajah kita ya. Kemudian setelah dijajah 3,5 abad oleh Belanda, kita dijajah oleh Jepang ya. Ustaz izin ke toilet. Jangan lama Said. Antum nih kalau ke toilet lama bener. Jangan lama Said. Jadi Vietnam adalah negara di Asia Tenggara dengan masa penjajahan yang paling lama. Jadi dijajah oleh Cina selama 1000 tahun. Mau bayangkan 1000 tahun. Ya. 1000 tahun. Kemudian setelah dijajah Cina, Vietnam harus melawan imperialisme Perancis, Jepang, dan Amerika Serikat. Ya, 3 negara ya, 3 negara langsung. Setelah merdeka dari Perancis tanggal 2 September 1945, Vietnam terpecah menjadi 2. Nah, jadi hari merdekanya ya, hari kemerdekaannya memang pada tanggal 2 September 1945 ya. Kalau Indonesia 17 Agustus 1945, tapi kalau Vietnam 2 September 1945. Namun setelah merdeka dari Prancis, Vietnam itu terpecah menjadi 2. Ya. Jadi setelah merdeka dari Prancis, Vietnam itu terpecah menjadi 2. Nah, disinilah tragedi bermulai. Ya. Tragedi berdarah itu bermulai. Ya. Dimana setelah Vietnam terpecah menjadi 2 negara ini, inilah tragedi yang paling memilukan dalam sejarah Asia Tenggara. Ya. Vietnam Utara dipimpin oleh yang diibukotai dengan Hanoi ya, dan Vietnam Selatan yang beribu kota Ho Chi Minh ya. Jadi Vietnam Utara itu ya awal mulanya ya setelah berdirinya setelah merdeka dari Perancis ya, setelah merdeka dari Perancis tanggal 2 September 1945, Vietnam itu ingin ya tokoh-tokoh di sana ingin mendirikan sebuah negara yang bebas merdeka ya, bebas merdeka. Namun ternyata ya
Prancis tiba-tiba mendirikan negara boneka di daerah Vietnam Selatan. Ya. Prancis mendirikan sebuah negara boneka di daerah Vietnam Selatan. Tentu saja kemudian Vietnam Utara ya marah. Kemudian Vietnam Utara didukung oleh Blok Timur. Blok Timur yaitu Rusia, saat itu Uni Soviet, dan Tiongkok. Ya, dulu Cina namanya Tiongkok. Jadi dua negara komunis saat itu mendukung Vietnam Utara. Kemudian Vietnam Selatan di bawah dukungan Prancis didukung kembali oleh Amerika. Akhirnya terjadi perebutan antara Blok Barat dan Blok Timur. Ya. Kemudian Vietnam Utara menyerbu ke Vietnam Selatan tentaranya. Vietnam Utara yang dikenal dengan tentaranya bernama Viet Cong, ya, Viet Cong menyerbu ke kawasan Vietnam Selatan. Ya. Akhirnya setelah terjadinya perang, ya, perang berdarah, perang saudara namanya, ya, Vietnam, ya, dinamakan Perang Indochina I namanya, Perang Indochina I antara Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan. Ya. Setelah itu, ya, terjadi gencatan senjata, ya, gencatan senjata. Setelah Perang Indochina I antara Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan, terjadi gencatan senjata yang isinya kedua negara antara Vietnam Selatan dan Vietnam Utara itu sama-sama menahan diri, ya, sama-sama tidak saling menyerang dengan dengan diawasi oleh negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia, kemudian Malaysia dan lain sebagainya, ya. Nah, ternyata Vietnam Utara yang dipimpin oleh Ho Chi Minh, ya, yang pada saat itu mendapat pengakuan dari Uni Soviet dan Tiongkok, menyerbu Vietnam Selatan, ya. Artinya Vietnam Utara pada saat itu mengingkari perjanjian yang ada. Kemudian Amerika marah nih, ya. Amerika marah. Ya. Ya, BAB sana. Ya, akhirnya Amerika marah, ya. Amerika kemudian membuat membom Vietnam Utara, kemudian menaruh ranjau, ya, ranjau laut maupun ranjau darat di sekitar perbatasan antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Kemudian menghancurkan segala macam jalur komunikasi di Vietnam Utara, ya. Kemudian Amerika sampai menempatkan tentaranya, ya, yang kita tahu bahwa Amerika kalah, ya, dalam perang Vietnam tersebut, ya. Setelah terjadinya perang, yang Amerika juga ikut dalam perang Vietnam tersebut, dinamakan Perang Indochina bagian kedua, ya. Perang Indochina bagian kedua. Akhirnya Amerika merasa kalah di situ, kemudian Vietnam Utara, ya, menyerbu Vietnam Selatan dan menduduki ibu kota Vietnam Selatan, ya. Pada saat itu kemudian seluruh Vietnam Selatan menyerah, ya. Seluruh Vietnam Selatan menyerah dan akhirnya Vietnam berada di bawah kekuasaan Vietnam Utara yang saat ini menjadi Republik Sosialis, ya. Dengan kepala negaranya presiden dan perdana menterinya, kepala pemerintahnya adalah perdana menteri, kemudian ibu kota negaranya adalah Hanoi, ya. Jadi perang saudara di Vietnam ini merupakan perang dari perebutan pengaruh antara Blok Barat dan Blok Timur, yang mana kita ketahui bahwa Blok Timur adalah pemenang dalam perebutan di negara Vietnam ini, ya. Jadi inilah menariknya untuk pelajaran IPS ini, antara geografi dan sejarah itu saling keterkaitan, ya, saling keterkaitan, ya. Kemudian nanti ada juga keterkaitan interaksi. Jadi keterkaitannya dengan pelajaran sosiologi juga ada. Itulah menariknya untuk pelajaran IPS, ya. Ketika kita berbicara tentang geografi, kita juga akan berbicara tentang sejarah, ya, sejarah. Sudah, ya? Oke, sudah? Nah, keadaan alamnya, secara singkat saja, ya, keadaan alam Vietnam itu, keadaan topografinya, ya, topografi itu artinya keadaan alamnya, ya, meliputi daerah pantai, bukit, dan gunung-gunung, ya.
berhutan lebat ya. Vietnam juga memiliki hutan hujan tropis ya. Karena itu tentara Vietcong ya melakukan sebuah perlawanan terhadap Amerika, yang kita ketahui bahwa pada saat itu Amerika merupakan sebuah negara adidaya ya. Sebuah negara adidaya yang memimpin blok barat ya, dengan kekuatannya yang besar, dikalahkan oleh seorang negara yang baru merdeka ya, yaitu Vietnam Utara ya. Dan pada saat itu Vietnam belum bersatu. Vietnam Utara bagaimana mengalahkan Amerika? Kenapa dikalahkan? Kenapa bisa kalah Amerika? Karena pada saat itu Amerika berhadapan dengan prajurit Vietnam yang bernama tentara Vietcong yang melakukan gerilya ya, di hutan-hutan lebat ya. Jadi mereka itu membuat sebuah lobang di tengah hutan ya, di mana dalam lobang tersebut terhubung sebuah kayak goa ya, parit ya. Jadi ketika tentara Amerika masuk dalam hutan tersebut, tentara Amerika satu persatu dikalahkan ya, seperti itu. Nah, pelajaran metode perang gerilya ini, tentara Vietnam Utara belajar dengan tentara Indonesia yang pada saat itu melawan Belanda dengan cara gerilya ya. Mereka belajar dengan Jenderal Sudirman ya. Ada sebuah buku yang digunakan oleh pemimpin Korea Utara pada saat itu, Ho Chi Minh ya, tentang konsep bagaimana belajar berperang secara gerilya ya. Buku itu merupakan tulisan dari Jenderal Sudirman ya. Nah, di wilayah utara terdapat hamparan delta Sungai Merah, Song Hong namanya, yang dulunya berupa teluk kecil, bagian kawasan Teluk Tonkin ya. Jadi teluk itu seperti apa ya? Susah menjelaskan kalau di sini ya. Kemudian wilayah dataran seluas 3.000 km tersebut subur dan padat penduduk, tapi juga sering terjadi banjir. Nah, jadi di wilayah utara ini intinya sering terjadi banjir ya. Kemudian di wilayah bagian selatan itu terbujur pegunungan Annam ya. Ini puncaknya sekitar 2.600 ya, hampir 2.600 meter di atas permukaan laut. Itu gunung tertinggi di Vietnam. Sambungan ya. Udah? Udah? Mukhlas, sudah mukhlas? Oke, sambungannya ya. Nah, hamparan delta Sungai Mekong seluas 40.000 km mendominasi wilayah selatan yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan ya. Kemudian banyaknya cabang Sungai Mekong yang bermuara di wilayah itu membuat dataran itu bertambah luas ya. Jadi ini seperti ya. Ini istilahnya seperti proyek reklamasi namanya ya. Kalau secara manualnya itu proyek reklamasi, tapi ini secara alaminya ya seperti ini. Jadi cabang Sungai Mekong yang bermuara di wilayah tersebut membawa dataran itu, maksudnya mereka membawa lapisan lumpur ya. Nah, lapisan lumpur tersebut yang menumpuk di pinggir-pinggir muara ya, yang akhirnya menambah luas wilayah tersebut. Nah, kemarin sudah Anda jelaskan tentang proyek reklamasi itu seperti itu. Jadi
sebuah pulau yang terpisah oleh laut yang dangkal, kemudian laut dangkal tersebut ditutupi oleh istilahnya ditambal dengan pasir ya, pasir dan tanah. Sehingga terbentuklah sebuah pulau besar. Nah, seperti itu. Jadi Sungai Mekong ini alirannya membawa lumpur aluvial ya, lumpur yang mengendap. Kemudian sungai-sungai penting di Vietnam selain Sungai Mekong adalah Sungai Merah, Sungai Songam dan Sungai Song Chau. Lima menit ya, jatuhnya 5 menit. Sudah? Nah, masuk ke iklim. Iklim di Vietnam, ya, iklim di Vietnam, sebenarnya iklim di Vietnam ini ada dua, ya. Vietnam ini memiliki iklim yang dua, ya. Maksudnya itu ada daerah utara yang beriklim sedang dan daerah selatan yang beriklim tropis, ya. Daerah selatan yang beriklim tropis. Pada daerah yang beriklim tropis ya mendapat pengaruh curah hujan sama seperti Indonesia ya. Curah hujannya sama seperti Indonesia. Kemudian akibat sering terjadi angin taupan ya di angin taupan tropis selama musim gugur di daerah utara. Nah, daerah utara inilah yang beriklim sedang. Beriklim sedang itu artinya ada 4 musim ya. Musim gugur, musim semi, musim dingin, seperti itu. Nah, daerah utara ini sering terjadi tiupan angin taupan ya. Kemudian suhu udara rata-rata pada musim panas di selatan 29 derajat Celcius dan 30 derajat di utara. Artinya di utara itu ketika musim panas sangat panas ya. Ketika musim dingin sangat dingin ya. Nah, suhu di musim dingin berkisar 10 derajat Celcius, sementara di selatan berkisar 20 derajat Celcius. Taupan itu apa? Taupan itu angin. Ya. Taupan itu angin ya. Kalau tornado itu kan anginnya berputar, tapi kalau taufan itu anginnya seperti angin yang apa nih? Angin yang sangat-sangat cepat ya, yang menghancurkan. Kalau angin tornado itu berputar di anginnya. Sudah? Sudah? Nah, perekonomian Vietnam, ya, Vietnam masih termasuk negara
agraris, ya. Tahu kan negara agraris, ya. Kalau enggak agraris, maritim atau negara maju, gitu ya. Vietnam masih termasuk negara agraris. Vietnam terkenal dalam hal irigasinya, ya. Jadi Vietnam itu negara yang terkenal dalam hal irigasi. Kemudian hasil utama Vietnam, kopi, teh, tebu, jagung, padi, dan sebagainya. Jadi Vietnam dari dulu ya, dari dulu sampai sekarang merupakan negara agraris. Penduduknya terkenal dengan kesederhanaan, mereka biasanya bertani, kopi, teh, tebu, jagung, dan padi. Kemudian Vietnam juga menghasilkan tambang, ya, terutama batu bara. Selain tambang batu bara, Vietnam juga penghasil biji besi, ya, biji besi, timah, dan emas. Sampai negara Laos saja hari ini. Hari ini cuma 2 negara saja, ya. Hari ini cuma 2 negara saja. Hari ini kita membahas tentang Vietnam dan Laos, ya. Kemudian insya Allah minggu depan kita membahas tentang Kamboja dan Myanmar, ya. Sudah? Sudah? Sudah ya? Sekarang kita masuk ke negara Laos, ya. Laos. Laos ya. Sekarang kita masuk ke negara Laos. Nah, ini lambangnya Laos, ya. Lambang benderanya Afwan ya. Ini benderanya Laos. Iya, memang setengah 11 kita habis mukhlas. Mau sampai jam setengah 12? Maka dari itu anak berpesan kepada antum semua, karena kita ini sudah sudah mepet jamnya, jam belajarnya cuma 1 jam ya. Sedangkan IPS itu banyak ya pelajarannya, sudah 1 jam, kemudian cuma 1 kali dalam seminggu ya, cuma 1 kali 1 jam pula ya. Maka dari itu Anam minta kepada antum semua agar sebelum pelajaran dimulai itu sudah standby di muka handphone masing-masing. Kadang ada santri yang sudah pukul 10 baru masuk. Ustaz, anak Afwan telat, Ustaz. Oh, enak banget ya. Ya, jadi nanti minggu depan 15 menit dibatasi ya. Jika lewat 15 menit maka santri bisa masuk namun dianggap absen. Ketika dianggap absen ya, absen terus, oh daripada absen baik nggak usah masuk saja, seperti itu. Absen terus, tapi dia dicatat tetap absen ya, dianggap tidak hadir. Jika sering tidak hadir, maka pasti akan berpengaruh ke nilai rapot ya, nilai rapot. Ya. Kita di sini bukan mengancam ya, sama kita kawan antum ada yang sudah nggak naik ya, jadi antum harus jadi sebagai mawas diri ya. Ya, kita bukan mengancam, tapi kita memang benar-benar menegakkan peraturan ya, ya. Karena kita ini adalah lembaga sekolah ya, lembaga sekolah, bukan lembaga main-main. Ini kenapa nih Fidra ini keluar masuk? Nah, Laos adalah sebuah negara di kawasan Asia Tenggara yang berbentuk Republik Demokratik ya. Republik Demokratik Rakyat Laos ya. Ibu kotanya Vientiane. Sistem pemerintahnya Republik Partai 1 ya. Jadi Laos ini termasuk sebuah negara komunis ya. Nah, sebuah negara komunis. Kepala negaranya presiden
kepala negaranya presiden, kepala pemerintahnya perdana menteri, sama seperti Vietnam tadi, ya, sama seperti Vietnam. Kemudian bahasa resminya Laos, Palungwa, dan Thai. Lagu kebangsanya Peng Sat Lao, ya. Hari kemerdekaannya 19 Juli 1949. Mata uangnya KIP, ya, KIP. Luasnya sekitar 230.000 kilometer persegi. Oke, sudah? Nah, letak geografis Laos. Laos ini Laos. Nah, Laos ini berbatasan dengan Vietnam, ya. Bagian barat laut ya, ya. Jadi Laos ini tidak ada bagian utaranya. Jadi bagian barat laut berbatasan langsung dengan Cina dan Myanmar. Ini barat laut ya. Barat laut di sini ya. Berbatasan dengan Myanmar dan Cina. Kemudian bagian selatan berbatasan dengan Kamboja. Ini Kampuchea, ini maksudnya Kamboja ya. Kemudian bagian timur berbatasan dengan Vietnam. Bagian barat berbatasan dengan Thailand. Thailand. Ya. Menariknya adalah ketika terjadi perang saudara Vietnam, Laos menjadi Laos menjadi tempat juga, tempat medan pertempuran, kecuali Vietnam, kecuali Thailand, ya, kecuali Thailand. Profil singkatnya, ya. Jadi Laos itu pernah dijajah oleh Jepang, Pada saat itu Jepang memperluas wilayahnya, ya, ketika terjadinya perang, sebelum terjadi perang dunia kedua, ya. Sebelum terjadi perang dunia kedua, Jepang memperluas wilayahnya, ya, termasuk ke Indonesia, ya. Jadi Laos merupakan salah satu daerah penjajahan Jepang. Ya. Saat itu namanya masih berupa kerajaan Laos. Kemudian antara abad berapa nih? 14 ya. Abad 14 sampai abad 18 negara ini dijuluki negeri sejuta gajah. Ya. Sama seperti Thailand merupakan negeri gajah putih, tapi kalau Laos dijuluki negeri sejuta gajah. Sekarang Laos bernama Republik Demokratik Rakyat Laos. Kalau ada kata republik, ya, Republik Demokratik itu artinya pemerintahnya komunis ya. Ya. Republik Demokratik, Republik Sosialis, ya seperti itu. Ya. Republik Demokratik, Republik Sosialis, ya. Itu mengarah ke komunis. Ya. Apalagi ada kata rakyat. Nah, kata rakyat. Republik Demokratik Rakyat. Artinya ini pemerintahan komunis. Kenapa? Karena komunis itu menerapkan sistem pemerintahan yang rakyat ya. Ya. Istilahnya ampunku, ampun ikam. Ya. Ampun ikam, ampunku juga. Seperti itu ya. Sama rata ya. Sama rata ya. Mereka menerapkan bahwa segala macam
sumber daya segala macam, apa-apa yang dimiliki oleh orang itu merupakan punya kita juga ya, sama rasa seperti itu. Itu namanya pemerintahan yang sosialis. Berbeda dengan kapitalis yang antara satu orang yang merupakan orang kaya dengan orang miskin itu terjadi perbedaan yang sangat. Misalkan antara seseorang dengan orang lain dalam pemerintahan kapitalisme, ya, mereka bisa membuat diri mereka lebih kaya dibandingkan orang lain, ya. Tapi kalau sosialis, hartaku juga harta dia, ya, seperti itu, ya. Jadi semua harta baik rumah, tanah, semuanya itu punya negara, ya, punya negara seperti itu. Nah, seperti itu. Istilahnya seperti itu. Jadi Laos ini bernama Republik Demokratik Rakyat Laos yang dipimpin seorang presiden dengan kepala pemerintahnya seorang perdana menteri. Laos beribu kota di Vientiane, ya. Jadi kalau ditanya ibu kota Laos namanya apa? A. Vientiane, B. Hanoi, C. Jakarta, D. Singapura, seperti itu. Jawabannya A lah, Vientiane, ya. Ingat ya, Vientiane. Kemudian sedikit lagi ya. Keadaan alamnya, ya. Laos terhimpit oleh daratan. Nah, Laos terhimpit oleh daratan. Itu Rafi Ikhbar sudah pecinya sudah miring ya, sudah panas mungkin. Ya. Tuh Khalid terpana ya, mungkin jiwanya melayang-layang sudah Khalid. Jadi Laos ini terletak di bagian dalam semenanjung Indochina. Indochina itu maksudnya negara yang berada di kawasan antara Asia Selatan dan Asia Tenggara. Jadi seperti Thailand, Laos, Kamboja, Myanmar, Vietnam itu termasuk Indochina. Mereka memiliki topografi yang bergunung-gunung, ya, sama seperti Thailand tadi, Vietnam juga ya hampir sama keadaan alamnya. Kemudian pegunungannya juga memiliki sebagian besar menjadi batas fisik ya. Jadi yang menarik antara kawasan Indochina ini biasanya kawasan pegunungan itu menjadi batas fisik ya antara sebuah negara dengan negara lainnya. Contohnya kayak Thailand berbatasan dengan negara tetangganya. Ini juga Laos dengan Vietnam dibatasi oleh pegunungan ya. Ya, itulah menjadi batas fisik negara tersebut ya. Sabar ya, sabar belajarnya ya. Ya, inilah belajar online ya. Seperti inilah belajar online ya, harus sabar, apalagi IPS ya. Kalau merangkum, wah lumayan banyak ya. Ini sudah Ana rangkumkan yang penting-pentingnya saja ya. Karena kalau antum merangkum sendirian, Ana tugaskan ya, paling yang ngumpul cuma 2 orang paling. Ya. Sambungannya ya, sambungan tentang keadaan alamnya. Puncak tertingginya Gunung Phobia ya. Di bagian barat juga mengalir sungai Mekong ya. Karena berbatasan dengan Vietnam, maka sungai Mekong ini mengalir juga ke wilayah Laos. Ya. Sebagian besar jalur sungai Mekong menjadi batas fisik antara Laos dan Thailand ya. Sungai Mekong juga sebagai sungai terpenting di Laos. Oke Rafi, dah ya. Mungkin hari ini dulu yang Ana sampaikan ya. Nanti bahannya akan Ana share ke wali kelas ya. Ana cukupkan dulu pada hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.